Ya, kita lanjutkan kembali. Tadi kita sudah sampai pada yang poin 1. Kita lanjutkan ke poin 2. Di sana apa bunyinya? Jika A dikalikan B sama dengan A dikalikan C, jelas bahwa kalau A tidak sama dengan 0, di sana B sama dengan C. Seperti yang saya sampaikan tadi, ini sebenarnya hampir mirip dengan hukum pencoretan. Dari yang diketahui A sama dengan B sama dengan A dikalikan B sama dengan A dikalikan C. Karena A itu adalah anggota bilangan real dan A tidak sama dengan 0, maka kita bisa uraikan nanti. Uraikan bagaimana? Uraikan nanti kita gunakan sifat eksistensi elemen inverse terhadap perkalian. Kita kalikan A pangkat negatif 1. Nah, kita kalikan ini juga sama, kita kalikan dengan A pangkat negatif 1. Sehingga nanti berdasarkan sifat apa ini? Sifat asosiatif ya. Sifat asosiatif kita kelompokkan apakah negatif 1 ini kita kelompokkan, ini kita kelompokkan. Kemudian berdasarkan sifat apa ini? Sifat eksistensi elemen juga di sini. Hasilnya adalah 1 dikalikan B sama dengan 1 dikalikan C. Jelas bahwa ini adalah elemen identitas, sehingga B sama dengan C. Ya, saya rasa ini sangat mudah ya, karena sebelumnya juga sudah kita buktikan. Jadi di sini terbukti. Kemudian yang poin ketiga, jika diketahui A dikalikan B itu sama dengan 0, ya, pasti salah satunya 0. Entah itu A atau B, syarat cukupnya itu. Maka akan kita buktikan dua kondisi ini. Maka kita bisa tunjukkan nanti A sama dengan 0. Bagaimana cara menunjukkannya? Ya, kita ambil karena A ini 0, ya B-nya boleh sembarang nanti. Kita ambil sembarang bilangan real. Sembarang bilangan real, dan B-nya kita ambil ya jangan 0. Kalau B-nya 0 ya jelas hasilnya 0. Kita asumsikan bahwa atau kita ambil bahwa B-nya itu tidak sama dengan 0. Sehingga apa yang diketahui ini nanti bisa kita uraikan dengan menggunakan sifat eksistensi elemen inverse. Kita kalikan dengan B pangkat dari 1, sehingga nanti berdasarkan ini apa ini asosiatif ya, asosiatif. Ini nanti dikalikan hasilnya adalah 1 sifat elemen inverse. 1 dikalikan A ini adalah identitas, sehingga nanti menjadi A. Ini identitas ya, M3 itu kan indeks untuk identitas terhadap perkalian, jadi hasilnya A. Sehingga A di sini jelas bahwa A sama dengan 0. Berdasarkan teorema sebelumnya, suatu bilangan yang dikalikan 0 hasilnya 0. Ini terbukti ya di sini. Salah satu kondisinya sudah terbukti A sama dengan 0. Atau kondisi satunya, yang satunya. Bagaimana kondisi satunya? Ya, berarti kalau tidak A sama dengan 0, ya B-nya yang sama dengan 0. Ya, kalau B-nya 0 ya kita ingin membuktikan ya bebas, A-nya kita ambil sembarang, bebas. Sehingga hanya jangan sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 kan jelas di sana nanti hasilnya jelas 0, ini jelas 0. Maka kita gunakan dengan analogi yang sama tadi, seperti yang pembuktian A sama dengan 0 ini, kita gunakan analogi yang sama, nanti bisa diperoleh B-nya juga sama dengan 0. Ya, terbukti ya, terbukti. Ya, saya rasa sangat mudah ya ini. Mudah, silakan direnungkan kembali, silakan direnungkan kembali. Sambil disimak, siapa tahu nanti ada pendapat yang berbeda. Boleh nanti sepanjang konsepnya benar, alur berpikirnya benar, analoginya benar, nanti boleh. Ya. Kita lanjutkan tentang bilangan rasional.
bilangan rasional dan bilangan irasional. Kalau Anda ingat di awal perkuliahan dulu saya sempat membuat bagan-bagan atau pembagian terkait dengan bilangan. Ada bilangan real, ya. Bilangan real itu dibagi atas apa saja, kan, seperti itu. Masih ingat ya? Atau akar negatif 1 itu real atau tidak? Akar negatif 1 kira-kira bilangan real bukan? Ya, ya bukan ya, bukan. Itu nanti masuknya ke bilangan kompleks, nanti masuknya ke bilangan kompleks. Jadi kalau ada analisis real ya nanti berarti analisis kompleks. Itu nanti akan dipelajari di semester selanjutnya. Ya untuk mempermudah ya kita batasi saja dengan suatu definisi supaya nanti mempermudah pemahaman kita. Ya, definisi 1.1 ini saya berikan di sini. Definisi yang pertama, setiap bilangan yang dapat dinyatakan sebagai A per B, A per B dengan A anggota himpunan Z. Nah, himpunan Z itu apa? Kira-kira apa himpunan Z itu? Dan B anggota, ya ini gimana lagi ini membacanya? Gimana ini membacanya? Sekali lagi nanti kalau Anda mengajar di SMA atau SMP, jangan sampai nanti Anda membaca notasi itu dibaca mentah ya. Misalnya ini kurung buka Z apa ini garis miring terbalik, kurung apa ini kurung berawal 0, kurung berawal tutup, kurung tutup. Jangan sampai seperti itu. Jadi nanti silakan dicermati ya. Ya ini sebagai intermezzo ya. Kalau misalnya Anda bingung ya nanti bisa Anda cek di, paling tidak Anda cek di Microsoft Word ya nanti sana bagaimana itu bacanya bagaimana. Misalnya kita cek tadi garis miring terbalik ya. Ini kursornya kita arahkan ya. Ini akan muncul tulisannya set minus ya. Set itu apa himpunan, minus itu pengurangannya atau tanpa himpunan itu. Sehingga artinya apa set minus ini? Ya. Maka kalau ini tadi berarti himpunan Z tanpa ini, tanpa himpunan 0. Himpunan Z tanpa menyertakan 0. Jadi Z di sini apa tadi Z? Himpunan bilangan bulat ya, himpunan bilangan bulat. Ya, himpunan bilangan bulat tanpa 0. B itu himpunan bilangan bulat tanpa 0. Kenapa di sini A-nya bilangan bulat, tetapi B-nya di sini tanpa 0? Kenapa? Ya nanti silahkan direnungkan ya, nanti silahkan direnungkan. Kenapa di sini B-nya tanpa 0? Apa yang bisa dipahami dari sini ya? Sepanjang suatu bilangan itu dapat dinyatakan sebagai A per B dengan ketentuan demikian, maka disebut bilangan rasional. Bilangan rasional. Kemudian definisi yang kedua apa? Definisi yang kedua, di dalam himpunan semua bilangan rasional ini ada operasional yang menyertainya, rasional penjumlahan dan perkalian. Jika operasional penjumlahan dan perkalian ini berlaku, maka di sana disebut sistem bilangan real ya. Sistem bilangan real. Jadi ada operasi penjumlahan dan perkalian, operasi hitung penjumlahan dan perkalian. Sehingga berdasarkan definisi tersebut perlu kita pahami
apanya yang perlu kita pahami. Nah, bilangan rasional merupakan himpunan bagian dari bilangan real. Jadi himpunan bagian dari bilangan real. Dia hanya himpunan bagian. Berarti ada himpunan bagian yang lain. Apa himpunan bagian yang lain? Nah, sebagai akibat dari definisi ini, maka himpunan bagian yang lain adalah bilangan irasional. Bilangan irasional. Atau dalam buku-buku di sana biasanya dituliskan atau ada yang menuliskan notasi seperti ini. Himpunan bilangan real tanpa Q, ya, tanpa Q, tanpa bilangan rasional. Jadi himpunan bilangan real tanpa bilangan rasional, yaitu jelas di sana bilangan rasional. Ya, sebagai pemahaman nanti silakan direnungkan apakah 7 1,3 per 2,5 0,137581378 akar 4 per 3 dan akar 3 per 3 itu merupakan bilangan rasional. Ya, nanti silakan direnungkan untuk menambah pemahaman apakah ini bilangan rasional.